Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berkat rahmatnya Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada sahabat ya. Setiap kita mengucapkan kalimat dengan kita banyak-banyak bersyukur apa yang telah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, harus kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Tuhan selain Allah. Inilah satu-satunya kita manusia biasa para sahabat ya. Kenapa Ki Jagabayani ada di pinggir kali ini ya? Karena di kali inilah tempat kami bertempur dulu ya, bersama setan merah, bujang hitam. Kenapa Ki Jagabayani ada di pinggir kali ini? Sebenarnya Ki Jagabayani adalah untuk ingin menemui si bujang hitam. Hati-hati kameramen, mantap-mantap. Bahaya, ini miring. Bisa ini ingin menemui bujang hitam ya. Karena bujang hitam ini mau saya sadarkan. Kenapa mau saya sadarkan? Kalau bisa, karena yang semuanya sudah sadar. Tinggal bujang hitam lagi. Karena mudah-mudahan dengan saya telah menemui setan merah telah memberikan amanah. Dia memohon seluruh antek-anteknya mudah-mudahan bisa disadarkan, bisa diberi satu nasihat, pandangan. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah, inilah satu momen yang sangat luar biasa ya. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya diberikan satu berkah oleh setan merah. Inilah, ayo para sahabat kita berjalan. Tapi pada sahabat ya, dengan indahnya hutan ini ya, dengan indahnya air, ciptaan Allah. Inilah yang sangat luar biasa para sahabat ya. Kenapa Ki Jagabaya ini hobi di hutan? Karena Ki Jagabaya ini senanglah di hutan. Selalu merasa hidup nyaman dan tenang. Tapi jangan lupa bersahabat ya, like dan komen serta subscribe ya kepada Ki Jagabaya. Karena tanpa dari kalian Ki Jagabaya tidak ada apa-apanya bersahabat ya. Ini satu konsekuensinya. Karena perjalanan ini sangat jauh dan ini. Allah Akbar. Masya Allah, hati-hati kameramen, pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan karena tempat ini kayaknya sangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kameramen, pelan-pelan. Ini tempatnya sebujang hitam. Kita harus, kamu masuk mundur aja nggak apa-apa mah. Karena tempat dia ini kita harus berhati-hati ya. Lihat sahabat ya, tempat lokasinya bujang hitam ini sangatlah susah ditembus. Lihat apa nih? Kayu ini bolong. Ini kayu ini bolong. Lihat sahabat, kayu ini bisa bolong. Luar biasa ya tempatnya sebujang hitam ini. Ya, ayo kita. Kamu harus berhati-hati. Ya, karena bujang hitam ini takut dia menyerang kita. Bukan apa? Kalau dia menyerang kita, rusak. Kalau gerak semua, ini yang harus kita pikirkan. Karena, Masya Allah. Lihat persahabat ya. Kita ini akan menempuh tempatnya sebujang hitam aja. Susah benar hutannya ini. Lihat, hutan belantara ini. Hutan belantara tempat sebujang hitam. Kenapa Ki Jagabaya selalu menyusuri tempat ini? Dikarenakan saya harus berhati-hati masuk di hutan ini. Karena kalau tidak berhati sangat bahaya, sahabat ya. Kenapa sangat bahaya? Karena bujang hitam ini, dia ini kalau sudah menyerang tanpa ada kompromi lagi, langsung aja dia menyerang. Ini bujang hitam nih, langsung mundur terus. Nah, ini yang saya takutin ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Subhanallah, subhanallah. Nah, kita harus waspada. Hati-hati kameramen kalau lihat udang hitam ini caranya. Masya Allah, subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Para sahabat ya, kita harus berhati-hati ya. Kita masuk ke hutannya ini karena sangat bahaya sekali ya. Karena tempatnya, lihat nih, tempatnya yang kita lewatin ini adalah hutan ya, hutan lebar sangat lebat kayak gini. Gimana coba? Hah? Ini yang kita takutkan, karena kan tempat ini nih kita harus waspada yang jelas itu ya. Yang sering ini ujung hitam langsung menyerang kita. Lihat tempatnya, kira-kira di mana bujang hitamnya? Biasanya dia ini kalau di sini nih pasti nggak jauh dari api. Jadi kita nyari asap. Biasanya dia nggak lepas dari asap. Setiap di hutannya ada asap ya, asap bau kayak campur minyak itu ya, pasti ada dia ini. Saya yakin pasti ada dia. Makanya di sini ya, sahabat ya, saya berhati-hati ya. Suara apa itu? Ada suara apa itu? Nah. Biasanya bujang hitam ada di sini, tapi kok ya tidak ada. Kemana ya? Biasanya sini ada sebuah api, tapi kok tiba-tiba nggak ada. Tidak ada sebuah api. Biasanya apinya nggak ada di sini. Agak suaranya beda benar dengan hutan. Ya, udaranya sejuk sekali, indah sekali. Dengar suaranya aja enak. Inilah kalau kita tengah hutan ini ya, berbeda dengan hidup-hidup di kota. Kita tidak boleh gegabah ya. Kalau kita terlalu gegabah sangat bahaya ya, karena bujang hitam ini. Tapi aku telah mencium bau yang sangat. Coba jangan, kamu jangan terlalu dekat, bahaya. Jangan terlalu dekat, sedang aja. Oh. Ini kok baunya baunya agak nyengat. Iya benar, ini kayak bau sebuah asap. Iya. Kayak sebuah asap. Yakin bujang hitam ada di sini kayaknya. Pelan-pelan aja, jatuh nanti kamu. Jangan ngebut. Pelan-pelan aja. Biasanya bujang hitam ini sering bikin api. Aneh. Coba saya akan melihat sesuatu ya. Allahu Akbar. Apa ini? Iya, ini sebuah tanda, kayaknya ada kesiniarannya. Ini tandanya ini. Ya, ini sebuah tanda. Ya, ini sebuah tandanya. Aku mendengar sesuatu. Suara orang bicara kayaknya. Iya. Seperti aku mendengar sesuatu di sini. Tidak ada yang bicara. Iya, ini jelas ini. Ini bau asap ini kayak bau
daun yang dibakar kayak mengandung minyak. Ya ini pasti nih baunya nggak salah lagi nih. Ya ini baunya nggak salah lagi nih. Pasti ini baunya. Shh, diam, diam, jangan terlalu. Iya, benar. Iya, ini baunya kayak. Dari mana asalnya? Coba kita kesini. Kayaknya. Kayak dari sini. Iya, aku mencium bau ini. Dengan bau ini nggak ada lagi selain bujang hitam lah yang tahu. Yang daun yang dibakar kayak bau minyak ini. Ini aku yakin kayaknya. Iya ya, ini semakin mendekat. Kayaknya ini semakin mendekat. Aneh. Kenapa bujang hitam sering ada di sini ya? Iya. Coba aku coba lihat ke sana. Kok bujang hitam ini bingung saya. Kok baunya menyengat sekali ya? Awas, jangan sana. Hati-hati kameramen. Kamu jangan kencing sembarangan kameramen, kan bahaya sekali. Kamu jangan kencing sembarangan. Aneh tempat sini, jangan aneh. Lihat tempat ini, sangat aneh sekali tempatnya. Kok bujang hitam? Ini bau asapnya dari mana ini? Ya, baunya sudah menyengat sekali. Iya, ini baunya jelas. Aku tahu ini bau minyak ini. Ini baunya. Gak salah lagi baunya, lihat. Baunya ini ya sangat beda baunya. Iya, agak aneh baunya. Sangat aneh. Iya. Gak salah lagi kayaknya. Iya, baunya ini aneh sekali baunya. Kayaknya tidak jauh dari sini. Kita harus mengawasi dan mengintipnya. Iya, kita harus pelan. Pasti kayak sebidang hitam ada di sini kayaknya. Nggak salah lagi. Kira-kira di mana ya? Iya, kok ya nggak salah lagi. Iya, baunya nggak salah lagi. Ini bau yang daun yang dibakar sama dia. Yang wangi bener kayaknya. Setelah misiku berhasil, aku akan menghabisi semua spiritual. Di mana? Dan membalaskan dendam Uji Dragon. Mereka akan merasakan betapa liciknya akalku. Dan sebentar lagi aku akan menguasai Gunung Petir. Bujang hitam akan menjadi penguasa. Mereka sangat bodoh. Kukira mereka lebih pintar akalnya dari. Ternyata mereka sangatlah bodoh. Mudah untuk dikelabui. Tetapi aku tidak boleh meremehkan mereka. Mereka pasti tidak akan percaya. Tapi aku harus membangkitkan Uji Dragon. Aku akan melakukan ritual untuk membasmi semua spiritual, bahkan Rey dan dendammu guru. Sebentar lagi akan terbalaskan. Bahkan
kita akan bisa menguasai Gunung Petir. Bahkan bukan hanya Gunung Petir. Kita akan melebar kekuasaan kita. Dan kita akan disegani oleh semua orang. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan diriku, Bujang Hitam. Ketika semuanya sudah masuk perangkapku, maka aku akan menghabisi satu persatu spiritual. Bujang Hitam. Setelah ini, aku akan melakukan ritual untuk membangkitkan Ucup Dragon. Kita adalah agar aku dapat menambahkan kekuatanku. kekuatan apa Bujang Hitam ini? Jasad Ucup Dragon sudah kusiram dengan air kelapa yang sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya. Kali ini aku tidak boleh gagal. Kali ini aku harus berhasil. Apa sebenarnya? Kok Bujang Hitam aku tidak boleh mau ikut setan merah? meremehkan kekuatan spiritual. Bertobat. Ya jangan ritual aja. Aku sudah bersembunyi di lereng goa Gunung Petir. Tidak akan ada yang bisa menemukanku. Semuanya sudah kuatur. Bahkan strategiku sudah berjalan sangat lancar. Bahkan sedikit lagi mereka akan masuk perangkapku. Bujang Hitam sangatlah cerdas. Bahkan ia akan menguasai Gunung Petir. Jangan menguasai Gunung Petir. Nah, yang setan mereka mengirim. Tetapi dia bertobat. Kenapa tidak mau bertobat? Aku pun tidak boleh bisa meremehkan mereka. Mereka tidak akan begitu mudah percaya. Bahaya sekali. Ya. Aku harus bisa memastikan lagi. Dan aku harus mengatur strategi lagi. Agar misiku ini berjalan dengan baik. Apa dia lakukan? Ritual. Astagfirullah. Allah Akbar. Terima kasih Prewangan. Kau telah hadir. Kau telah mendukungku menjalankan misi. Prewangan rupanya. Masya Allah. Bahaya, berarti misi-misi Bujang Hitam ini akan bergerak. Ini yang ditakutkan. Pokoknya tenang saja, Guru. Dia memanggil Guru. Dendamu akan terbalaskan. Kita akan membunuh satu persatu spiritual. Berarti niat mereka yang membunuh spiritual. Bahkan incaran pertamaku adalah Rey. Setelah Rey kutumbangkan, baru aku menumbangkan satu persatu spiritual. Dan aku bisa menguasai gudang madu. Bahkan aku bisa menguasai Gunung Petir seutuhnya. Aku akan menjadi raja. Aku akan bertambah kuat. Apa maksudnya menjadi raja? Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku harus melakukan. Bujang Hitam memanglah akalnya yang sangat licik, sangat cerdas. Aku harus mengawasinya. Tapi setelah aku Bujang Hitam sendiri. Bahkan cuma tidak ada lagi. Bukan hanya dendam dirimu, Ucup Dragon. Kakak pertamaku, kakak kandungku Jakasura. Aku itulah yang dendam yang amat membara di dalamku. Aku akan membalaskan dendammu, Jakasura. Aku akan membalaskan dendammu. Aku akan meneparkan spiritual. Tak mungkin. Dia akan misi kali ini tidak akan gagal. Karena misiku sudah berjalan dengan lurus. Sudah berjalan dengan lancar. Aku tidak akan turun dari Gunung Petir
Dia tidak akan turun sebelum dari gunung petir. aku bereskan misiku. Dia akan memberikan misi-misinya kayaknya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita harus dari jauh. Aku akan mendatangkan perewang-perewangan. Jangan. Dia akan menangkap perang-perang. Bujol lirang, bujol abang, datanglah kemari. Sebentar lagi aku akan membangkitkan Ucup Dragon. Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, bujol irang. Apa yang terjadi? Terima kasih, bujol irang. Ternyata bujol irang sudah berada di belakangku. Uci Erang sudah ada muncul di belakangnya. Hati-hati. Setelah kau bangkit Ucup Dragon, kita akan mencari di mana keberadaan Jakasura. Dia akan mencari Jakasura. Setelah kau bangkit, kita akan menguasai Gunung Petir. Subhanallah. Bahkan kita akan menguasai dunia. Gudang Madure akan berkuasa dengan kita. Para warga akan takut dengan diri kita. Kita berhati-hati. Hati-hati kameramen. Aku tidak boleh mematikan api. Baik sekali. Karena api ini adalah sumber kekuatanku. Aku akan bertambah kuat jika api ini terus menyala. Aku harus bisa memastikan tidak ada orang sekelilingku ketika aku melakukan ritual. Karena aku tidak boleh gagal. Kali ini aku harus berhasil. Karena kaki dan tangan-tanganku sudah berjalan dengan lurus. Misiku sudah berjalan dengan lancar. Mereka sangat mudah untuk dikelabui. Dengan cara depan aku memang kalah, Rey. Tetapi dengan cara licik, akalku sangat cerdas. Lihat saja. Jika aku bisa menumbangkanmu, Rey, aku akan menguasai gudang madumu. Bahkan, siapa yang melawan di antaraku, siapa yang melawan dengan diriku, akan berhadapan langsung dengan diriku. Bahkan akan kutewaskan. Akan kukubur dia di Gunung Petir. Aku sudah menghabiskan 2 air kelapa untuk menyiram tubuhnya Ucup Dragon. Agar jasadnya tidak membangkai. Aku harus berhati-hati. Ya, tidak boleh gegabah. Kurasa di sini sudah aman. Karena antek-antekku saja tidak ada yang tahu bahwa aku di sini. Apalagi spiritual tidak akan bisa mereka menemukan. Tapi kalau memang ada spiritual yang berhadapan dengan diriku, akan kubuat dia seperti Ucup Dragon, tidak berdaya. Apa yang dilakukan sebenarnya? Agar ia bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Apa dia tidak mau sadar? Kok dia terlalu dendam? Ini aku bingung. Dia ingin membangkitkan. Aneh. Tadi semalam, aku sudah memasukkan dirimu ke dalam goa itu. Ingin membangkitkan sesuatu kayaknya. Dan aku bertapa di goa itu. Aku meminta petunjuk. Dia minta petunjuk. Dan ternyata, aku setelah menelepati, misiku telah berjalan dengan lancar. Aku tidak boleh ketinggalan. Jika aku bisa menumbangkan satu persatu spiritual. Bahkan aku bisa menewaskan Rey. Handusan siapa itu? Apakah ada orang di sini?
Dirimu Jagabaya. Apa yang kau lakukan di sini? Kau selalu mengikuti perjalananku. Dengar dulu, yang hitam. Apa kau sudah tahu kabar? Sedangkan setan merah telah sadar. Dia ingin bertobat. Setan merah sekarang bersama kami. Setan merah bertobat tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Semua yang mungkin. Tidak mungkin Jagabaya. Kau tidak tahu sebenarnya. Ya. Permasalahannya kau tidak tahu. Setan merah dan ante-anteku tidak mungkin bertobat. Mereka sudah sadar, yang hitam. Aku tidak percaya. Tidak mungkin mereka sadar. Setan merah bertobat. Ya. Kurawas telah bertobat. Semua telah bertobat. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Hei. Kalau kau tidak percaya. Karena kau ada di hutan terus. Kenapa kau tidak turun? Biar kau tahu. Aku tidak akan pernah turun. Sebelum keilmuanku bertambah sempurna. Sebenarnya aku kau akan membangkitkan Ucup Dragon. tak usah kau bangkitkan lagi yang mayat yang telah mati. Kau tak usah memanggil arwahnya. Itu urusanku, bukan urusan dirimu. Dengar bujang hitam. Kembali kau jalan benar. Aku tidak akan kembali ke jalan yang benar. Lebih baik aku mati daripada aku bertobat mengikuti perjalanan kalian. Mereka sudah sadar semua, sudah taat. Biarkan mereka sadar. Tetapi jika diriku sadar, aku lebih baik mati Jagabaya. Aku datang di sini diutus sama setan merah untuk menyadarkanmu. Setan merah menyuruh mengutusmu kepadaku. Iya. Yang memberitahuku bahwa aku berada di sini. Iya. Dialah yang memberitahu. Bangsat. Apabila kau mencium bau asap seperti minyak, berarti enggak jauh lagi tempat itu pasti ada si bujang hitam. Karena akulah ke sini untuk ternyata aku diberi tahu oleh setan merah. Apa guna kau untuk membangkit-bangkitkan jasadnya seorang yang sudah mati? Hah? Aku ingin membalaskan dendam kakakku Jagasura dan Ucup Dragon. Apa untungnya? Banyak menguntungkan diriku, bisa menewaskan kalian. Bahkan aku akan menguasai gudang madu kalian. Sedangkan anak buahmu semuanya sudah sadar. Ya. Biarkan saja. Aku tidak peduli lagi dengan anak-anak buahku, ante-ante. Lebih baik kau kembali ke jalan benar, yang hitam. Aku tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar, Jagabaya. Astaga. Jangan memaksa untuk bertobat. Aku tidak memaksamu. Tapi ini kena perintah dari setan merah. Pergi kau dari sini. Jangan mengganggu ritual. Tenang dulu. Ritualmu bisa kau lanjutkan. Tapi kita harus bicara. Tidak ada gunanya untuk kekerasan. Tenangkan jiwamu. Aku tidak akan tenang. Hei. Sabar dulu. Karena tujuan aku ke sini adalah untuk menyadarkan. Jangan pernah mengikuti perjalananku Jagabaya. Aku tidak akan pernah bertobat. Hei. Aku tidak akan pernah mengikuti perjalanan kalian. Camkan itu. Aku diperintahkan setan merah untuk meluruskan perjalananmu. Terserah apa omonganmu Jagabaya. Yang terpenting aku tidak akan pernah bertobat. Dan aku tidak akan pernah mengikuti perjalananmu. Semuanya sudah sadar dari sini. Tenang dulu. Tak usah kau emosimu tinggi sekali. Aku datang ke sini tidak ada upah dan ada untungnya. Tapi aku diutus setan merah untuk mengajakku bertobat. Jika kalian ingin bertobat silakan kalian. Aku tidak peduli. Yang kau bikin begini hentikanlah bujang hitam. Aku tidak akan berhenti Jagabaya sebelum aku menewaskan Rey dan bersama dirimu. Tidak ada gunanya dendam dalam hati. Banyak gunanya bagi diriku. Jika aku menguasai gudang madu, kekuatanku akan bertambah dan wilayahku akan melebar. Camkan itu Jagabaya. Kalau kau ingin madu, kita bicara duduk. Aku siapkan madu. Tapi aku sudah pernah mengemis dengan dirimu untuk meminta madu. Apakah kau memberi? Apakah kau memberi diriku madu? Bahkan kau saja hampir menewaskan diriku Jagabaya. Tidak. Tidak begitu caranya. Tidak begitu caranya. Aku harap kau bujang hitam. Kembali ke jalan benar. Karena yang pupuhmu, semua kerabatmu sudah kembali jalan benar. Hentikanlah perbuatanmu begini. Aku tidak akan berhenti Jagabaya. Aku tidak akan berhenti. Bujang hitam tidak akan pernah berhenti dimanapun. Lebih baik ia mati berdarah-darah daripada ia tobat bersama kalian. Dengarkan isi ke hatimu dulu. Kau jangan mengikuti hawa nafsumu. Hawa nafsuku sangatlah tinggi Jagabaya. Karenalah kalian aku emosi seperti ini. Kalian telah menewaskan Jagasura. Tidak. Gimana Jagasura? Aku ingin bertanya kepadamu. Baik. Kita bicara yang nadamu turunkan sebentar. Biar kita bicara. Aku tidak bisa nada rendah dengan kalian. Karena kalian membuatku emosi. Ucup Dragon telah terkapar, Jagasura telah menghilang, bahkan setan abang telah bertobat mengikuti perjalanan kalian. Dengar semua ini.
Kalau kau tidak akan bertobat, tinggal dirimu sendiri yang akan menunggu gunung petir itu. Biarkan Jagabaya. Aku akan menguasai gunung petir. Tidak ada yang bisa mengalahkan diriku. Itu mah terserah bahasamu. Iya, aku yakin kau suatu saat nanti Pergilah kau dari sini. Jangan pernah dirimu mengikuti perjalanan diriku. Ketika dirimu datang kemari, disuruh oleh setan merah, apa keuntunganmu menjemput diriku? aku tidak akan menjemputmu. Sudahlah Jagabaya. Aku tidak ingin berdebat dengan dirimu. Apalagi aku ingin bertarung dengan dirimu. Aku tidak ingin bertarung dengan dirimu. Aku cuma menitipkan pesan kepadamu, ya. Semoga kau sadar dan kembali ke jalan benar. Itu aja tujuanku. Aku tidak akan pernah ke jalan yang benar Jagabaya. Camkan itu. Sadarlah kau. Aku tidak akan pernah sadar. Sadarlah kau. Ya. Suatu saat nanti kau akan kembali. Aku tidak akan pernah kembali. Pergilah kau dari sini. Jangan melekat dengan diriku. Aku tidak akan pergi sebelum kau sadar. Ingatkan itu. Apa kau ingin terkapar seperti ini? Seperti Ucup Dragon? Dengarkan dulu. Bujang hitam. Tidak ada di atas dunia ini yang gagah yang kuat. Apalagi Apa kau aliran telah kita. menghasut ante-anteku Jagabaya? Kami tidak menghasutnya. Jangan berbohong dirimu. Kami tidak berbohong. Jangan membuatku lebih emosi Jagabaya. Disinilah yang akan keluruskan. Siapa yang telah menghasut ante-ante? Aku datang ke sini ingin menemuimu Bujang hitam. Ada sebuah cerita. Karena kau yakin atau tidak yakin aku tidak tahu. Ronald, pernah aku menemui Ronald di sebuah makam. Di mana yang Ronald? besar. Dia mengawasi makam itu. Kau beri apa dia? Aku tidak tahu. Dengar dulu ceritanya. Ronald ini menangis mencari makam itu. Tidak mungkin. Aku rasa itu makam keluarga. Aku mengenali ante-anteku. Ternyata Ronald telah menghabiskan orang bersamamu. Sekarang dia sadar, dia ingin maaf. Dialah bos kopi itu. Bos jagung. Yang Apa pernah benar kalian habis. mereka telah sadar? Siapa yang telah menemuimu? Aku telah bertemu sama Ronald. Karena Ronald Di mana kau bertemu dengan Ronald? di makam besar di dekat lembah gunung situ. Kau telah meracuni dia sehingga dia mengikuti perjalanan. Kami tidak pernah meracunnya. Tidak mungkin aku mengenali Ronald. Aku mengenali wataknya. Tidak mungkin dia bertobat. Sekarang permasalahannya adalah aku datang ke sini. Bujang hitam. Jelas kau tahu. Siapa yang orang yang telah kau habisi. Dan di mana makamnya sebenarnya. Untuk apa kau ingin mengetahuinya? Tidak perlu kau mengetahuinya. Bukan urusanmu Jagabaya. Baik kalau itu bukan urusanku. Tapi tujuan Ronald. Dia ingin minta maaf. Ingin membalas. Karena dia telah. Karena itu bujukan kalian. Tidak mungkin dia ingin meminta maaf. Kau tidak akan yakin apa yang kuucapkan. Kalau Aku kau tidak yakin. ketemu orang. Aku tidak akan percaya dengan dirimu. Masya Allah. Tenangkan dulu jiwamu. Bujang hitam. Kau jangan emosi. Kau jangan emosi. Aku akan bertambah emosi Jagabaya. Ketika kau mengatakan ante-anteku telah bertobat. Bahkan sepertinya dirimu lah yang menghasut ante-anteku. Sepertinya memang dirimu lah yang menghasut ante-anteku Jagabaya. Aku memberimu waktu untuk pergi dari sini. Bujang hitam. Aku ingatkan ya. Apa yang kuucapkan tadi atas perbuatanmu. Aku tidak akan pernah bertobat Jagabaya. Kau pergilah dari sini. Aku tidak ingin kau bertobat. Aku habisi dirimu. Tapi aku ingin tahu. Siapa yang telah kau habiskan itu. Namanya. Karena Ronald ingin minta maaf. Aku tidak mengingatnya lagi Jagabaya. Aku sudah banyak menghisap darah manusia. Tidak. Jadi pergilah kau dari sini. Aku telah menemui setan merah. Karena yang tahu setan merah adalah kau. Kau yang menghasut setan merah. Kau yang menghasut setan merah Jagabaya. Tenang dulu. Bukan begini caranya. Aku datang ke sini bukan untuk bertarung. Tapi aku ingin Lantas untuk mengutip. apa kau datang kemari? Siapa yang keluarga yang telah kau habisi. Yang Aku telah kau sudah tidak tanamkan. ingat. Saking banyaknya yang kau habisi. Setelah ini bahkan kau yang kau habisi. Tujuanku ke sini bukan untuk bertarung. Kau mau sadar atau tidaknya. Itu terserah. Aku tidak sadar. Sebelum aku bisa menemukan Ray beserta spiritualnya bahkan dirimu. Hei, tidak ada gunanya bujang hitam. Banyak kegunanya bagi diriku. Kalian penghalang bagi diriku. Tak begini cara kau berpikir bujang hitam. Aku datang ke sini bukan untuk menghabisimu. Bukan untuk Terserah menghabisimu. kau Jagabaya. Tapi aku untuk mengarahkan kebaikan. Jalan ini. Jangan mencoba-coba untuk menceramahi diriku. Aku tidak perlu ceramah darimu. Kau akan menyesal nanti bujang hitam. Aku tidak akan pernah menyesal Jagabaya.
Apa yang telah aku lakukan? Aku tidak pernah menyesali perjalananku. Baiklah, kau harap kau duduklah di sini bersama. Ingin berbicara apa dirimu? Kalau kau hanya ingin menghasut diriku untuk mengikuti perjalananmu, lebih baik kau pulang. Aku tidak menghasutmu. Aku di tamumu. Kau bisa menghargai Aku tidak pernah ingin menerima tamu seperti dirimu. Aku bersama Yang telah begini. Yang tertobat. Terserah Jagabaya. Jika ia ingin mengikuti perjalanan kalian, terserah. Itu urusan mereka. Bahkan ante-anteku, aku sudah tidak peduli. Yang terpenting adalah aku bisa menguasai Gunung Petir dan menguasai Madurai. Bahkan menumbangkan kalian. Wajah! Weh, sadar dulu. Tenangkan dulu jiwamu. Aku sudah muak dengan tenangkan dulu jiwamu. Sabar, Bujang Hitam. Gak ada gunanya kita berkelahi. Gak ada habisnya. Yang jelas keputusannya adalah tujuanku ke sini hanya ingin menyampaikan. Karena yang setan telah menyatakan yang menghabisi itu adalah si Bujang Hitam bersama Ronald. Ronald tidak tahu makamnya, siapa namanya. Baik, dia ingin mengetahui siapa namanya. Siapa orang itu? Siapa namanya? Kau ingin mengetahui? Iya. Jagabaya. Hei, aku telah berkatakan sejujurnya, Bujang Hitam. Kau menyerangku, kau ingin bertarung denganku Jagabaya. Dengar, kedatangan aku sini. Kelapa itu bekas sesajen. Aku bisa menghancurkan. Jangan menunjuk-nunjuk jasad Ucup Dragon. Kemarilah dirimu. Jasad ini. Ya. Kalau kau sadar atau tidak mau sadar, itu tergantung dirimu. Tapi aku telah membawakan amanah dari setan merah. Sampaikan kepada setan merah. Aku tidak ingin bertobat. Jika ia ingin bertobat mengikuti perjalanan kalian, terserah. Aku itu tidak membacanya ke sana, Bujang Hitam. Kau ingin bertobat atau tidak, tapi aku ingin tahu siapa yang telah kau habisi. Maka Ronald kemana mencari makam itu? Satu keluarga telah kau habisi, Jagabaya. Iya. Apakah dirimu habis ini akan kau habisi? Ingin kau habisi kau sekarang, ha? Kau akan menyesal suatu saat nanti, Bujang Hitam. Aku yakin. Aku yakin kau akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Apa yang telah ku perbuat, aku tidak pernah menyesal. Bahkan aku selalu bersenang-senang. Karena kau tidak tahu perjalanan hidup, Bujang Hitam. Tak akan selama kau ada di Gunung Petir ini. Jangan mencoba-coba untuk menceramahiku, Jagabaya. Aku tidak perlu ceramah darimu. Apakah enak kita duduk bicara tenang-tenang? Kan enak aku sebagai tamumu. Aku tidak pernah tenang dengan kehadiran dirimu. Aku akan tenang jika dirimu pergi. Aku jauh-jauh datang di balik lembah bukit sini. Tapi kau tidak menghargaiku. Aku tidak akan pernah menghargai. Spiritual, bahkan dirimu. Bahkan Rey. Aku tidak... Wah! Bangsat kau. Ya. Jangan mencoba-coba untuk menyerangku. Ini wilayahku. Kau tidak akan bisa keluar dari wilayahku tanpa seizinku. Apa gunanya kau mengangkat sulau mayat ini? Aku akan melakukan ritual. Hah? Untuk pembangkitan Ucup Dragon. Camkan itu Jagabaya. Kalau Ucup Dragon bangkit, dirimu akan tewas. Tak ada gunanya, Bujang Hitam. Banyak kegunaannya bagi diriku. Dia akan menyerang dirimu. Kau salah, Bujang Hitam. Seorang yang sudah mati, kau ingin bangkitkan lagi. Kau akan memanggil arwahnya. Ilmu hitam akan berkuasa, Jagabaya. Bahkan Gunung Petir akan ditakuti lagi oleh warga-warga. Kau tidak ubahnya, telinga kau seperti batu, hati kau seperti sungai. Tidak bisa kami arahkan ke jalan kebaikan. Iya. Sudah bilang, Jagabaya, jangan mencoba-coba untuk menceramahiku. Dirimu aman memandang segala. Kau sudah datang kemari. Berarti kau menantang diriku untuk bertarung. Hei, tujuan bukan untuk berkelahi di sini, Bujang Hitam. Lalu apa tujuanmu? Hanya untuk menyampaikan pesan dari setan merah. Aku ada tujuan di sini. Yang kau habisi satu keluarga bersama Ronald. Siapa namanya? Karena Ronald ini berapa hari dia nangis-nangis. Dia menyesal atas perbuatannya. Karena kaulah yang tahu. Karena itu semua ada perintahmu. Dan kau telah menghabisinya. Karena dia sudah sadar. Karena mereka satu keluarga tidak ingin menurut denganku. Maka lantas itu ku habisi mereka. Sudah. Lalu pergi kau. Aku tidak akan pergi. Amat membandal dirimu, Jagabaya. Sama seperti Rai membangkang. Seperti mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ritual begini, apalah gunanya si Bujang Hitam? Banyak gunanya, Jagabaya. Ya. Lebih baik kau sadarlah. Kembali ke jalan benar. Aku sudah bilang kepadamu berkali-kali, aku tidak ingin sadar. Bahkan aku tidak ingin bertobat mengikuti perjalanan kalian. Semuanya gak ada gunanya, Bujang Hitam. Ya. Karena kau tidak mau turun dari atas gunung ini. Aku tidak akan turun dari Gunung Petir sebelum kekuatanku kembali. Kalau kau mau,
Aku mendampingmu ke tempat Barai Lampung. Tidak akan mau aku Jagabaya. Untuk apa aku ke tempat Rai Lampung? Hanya menjadi babu bagi mereka. Hei, kau tidak tahu setan merah sudah ada di sana. Terserah, itu bukan urusanku lagi setan merah. Jika ingin bergabung dengan kalian, silakan. Kau nggak ada ubahnya pasti. Aku lebih baik mati berdarah-darah daripada aku bertobat dengan kalian dan mengikuti perjalanan kalian. Camkan itu Jagabaya. Kau nggak ubahnya seperti Jakasura. Ya, tidak ada pengarahan yang... Aku telah lama mengincarmu Jagabaya. Kau selalu mengikuti perjalananku. Bahkan kau yang selalu mengikuti perjalanan ritualku. Dan kau yang menggagalkan ritualku. Karena ini sangat bertentangan dengan ajaran kami. Dengar dulu. Apa kau tidak meyakinkan di atas dunia ini ada Tuhan? Hah? Apa kau merasa menjadikan Tuhan? Aku meyakini Ucup Dragon pasti bangkit. Astagfirullahaladzim. Tak usah kau membagikan apa yang sudah mati. Ya. Bukan urusanmu. Itu urusanku. Jangan kau mencoba-coba untuk menceramaiku. Tapi tenangkan dulu jiwamu biar kita bicara yang sudah aku bilang aku tidak akan tenang jiwaku. Ketika aku melihat dirimu, jiwaku tidak akan pernah tenang. Kau tahu apa titipan setan merah kepadamu? Apa titipan setan merah? Dia mengharapkan supaya tamu yang datang ke sini kau hargai. Bisa diajak bicara yang enak. Itu tujuan yangmu itu. Aku tidak akan menghargai tamu-tamu seperti kalian. Bahkan aku tidak akan pernah ingin melihat tamu-tamu seperti kalian. Sudah muak aku Jagabaya. Rupanya kau nggak ada atikat kebaikan untuk menerima kami. Ketika misi-misiku berhasil. Ketika perjalananku sudah berjalan dengan lancar. Kalian dengan sangat mudah untuk dirobohkan. Bahkan Ray akan sangat mudah ditumbangkan. Dan gudang madu akan menjadi milikku Jagabaya. Itu nafsu setan. Wah! Wah! Cia! Wah! Kau menyerangku Jagabaya. Kau mengajakku bertarung. Hei, karena kau bicara dengan nafsu setanmu. Itu urusanku. Kau ingin mengambil perang-peranganku sudah berada di sekelilingku. Aku tahu. Kami masuk pun sudah di pagar kedatanganku. Iya. Jadi kau yang membuka pagar gaibku. Iya. Karena kau tidak menerima siapapun yang datang ke atas sini. Aku tidak akan pernah menerima jika dia berniat baik. Tetapi jika diri mengikuti perjalananku Jagabaya. Untuk menumbangkan Ray. Bahkan menumbangkan saudara-saudaramu. Aku akan menerimamu dengan baik. Tapi aku tahu kuncinya. Karena setan merah telah memberikan tahu kuncinya. Kenapa? Bila bau asap yang dibakarnya seperti minyak wangi adalah kau. Pasti ada di situ. Setan merah telah membuka kunci itu. Setan merah. Dengan sangat mudahnya dia mengatakan seperti itu. Baik. Apakah kamu tidak akan mau menyusul setan merah turun gunung? Tidak. Aku akan turun gunung jika kekuatanku telah kembali. Dan aku akan melakukan pertarungan dengan kalian. Tak usahlah kau dendam pada sesuatu, Ujang Hitam. Aku dendam karena Ucup Dragon dan Jakasura. Camkan itu Jagabaya. Kau sabar aja, Ujang Hitam. Suatu saat nanti kau akan kembali ke jalan benar. Aku yakin. Aku tidak akan mengikuti perjalanan kalian. Apalagi ke jalan yang benar. Jalan kau apa benar? Hah? Kami tanya. Ini sudah amat benar Jagabaya. Sudah sangat benar. Kalian telah menghabisi seorang bos, ya, dengan satu keluarga. Apa itu benar? Benar. Itu benar menurutku. Ini yang kebangkitan benar ini. Benar Jagabaya. Semua yang kulakukan benar. Yang salah adalah mengikuti perjalanan kalian. Setan kau. Benar kau. Ujang Hitam. Iya. Aku memanglah setan. Aku adalah raja segala raja. Aku adalah raja iblis. Bahkan Jagabaya, kegelapan akan menggulungi di Gunung Petir. Kegelapan akan menggulungi para warga-warga. Dan kalian akan tersingkir Jagabaya. Jadi, kau sama sekali tidak menerima apa yang aku yang datang ke sini. Tidak, aku tidak akan menerima jika dirimu datang kemari. Bahkan, jika kau datang kemari lagi, akan kubuat kau seperti Ucup Dragon. Baiklah. Apabila aku datang bersama Iyangmu, apa yang kau lakukan? Aku tanya. Jika kau datang bersama eyangku, sepertinya memang eyangku sudah terhasut oleh kalian. Tidak, kami tidak pernah menghasutnya. Aku tidak amat percaya dengan dirimu Jagabaya. Tapi kau salah, Ujang Hitam. Kau terlalu menilai seseorang dengan kalimat begitu. Apa yang salah Jagabaya? Tidak ada yang salah dengan ucapanku, apalagi perjalanan. Apa kau tidak akan kembali ke jalan yang benar, Ujang Hitam? Tidak, aku tidak menginginkan itu.
Aku hanya menginginkan kekuatan. Dan jika kekuatanku kembali, aku akan menghabisi kalian. Kau ingin mengujiku? Bojo Lirang, Bojo Labang, dampingilah diri. Rupanya dirimu membawa cincin dari Bunda Ratu yang bisa kurasakan. Kau tahu juga bahan ini. Kau amat takut dengan diriku Jagabaya sehingga kau membawa mustika. Sudah, kau tak usah merayu barang ini. Aku bukan merayu. Tapi sepertinya memang kekuatanmu melemah. Sehingga kau harus membawa mustika. Karena aku tahu di Gunung Petir ini, ya tempatnya barang dedemit dan setan. Jadi aku kesini, tak mungkin aku membawa badan aja. Semua sudah persiapkan. Sudahlah, aku memberimu pilihan. Kau tetap kemari dan tidak ingin pergi, akan kutebarkan. Tetapi jika dirimu pergi silakan. Baik, aku sudah menyampaikan pesan dari Yangmu. Mau atau tidak, terserah. Apabila kau ingin kembali ke jalan benar, kami siap menerimamu. Katakan kepada eyangku, jika dirinya ingin ke jalan yang benar, terserah. Aku tidak ingin mengikuti perjalanan. Bahkan, aku akan melawan dengan dirinya. Kalau memang ante-anteku sudah mengikuti perjalanan kalian, terserah. Aku tidak akan ikut campur, Jakabaya. Kau akan kaget. Bahkan ambillah mereka. Suatu saat kau akan kaget. Ya, kau akan kaget. Lihatlah nanti. Mereka akan datang ke sini dan mengajakmu untuk supaya bertobat, sadar. Aku tidak peduli dengan bualan itu. Aku hanya memperdulikan kekuatanku yang kembali. Aku hanya memikirkan kekuasaan, Jakabaya. Kau sudah gila kau, Bujang Hitam. Aku memang sudah gila. Aku memang sudah gila, Jakabaya. Kau baru tahu. Bahkan aku ingin menguasai Gunung Petir. Bahkan bukan hanya Gunung Petir. Hei, Bujang Hitam. Sedangkan Eyangmu aja sudah sadar. Apa kau tidak mau ngikut? Nah, aku tidak ingin mengikuti perjalanan Eyang. Kalau dia mengikuti perjalanan kalian. Tetapi jika ia masuk ke lembah hitam lagi, akan ku ikuti perjalanannya. Bahkan aku akan bersembah dengan dirinya. Kau sangat luar biasa, Bujang Hitam. Iya. Sudah aku katakan berulang kali, Jakabaya. Jangan pernah membujukku, jangan pernah menceramahiku. Aku tidak akan pernah bertobat dan mengikuti perjalanan kalian. Hentikanlah makam ini. Jangan mencoba-coba untuk menghancurkan makam Ucup Dragon. Jika kau mencoba-coba untuk menghancurkan makam Ucup Dragon, kau berhadapan dengan diriku, Jakabaya. Aku sangat muakna perbuatanmu begini. Hancurkan tempat ini. Aku tidak akan pernah menghancurkan tempat ini. Kau jangan pernah menghalangi untuk ritual. Camkan itu, Jakabaya. Lebih baik kau pergi. Aku tidak ingin melihat mukamu atau kutemparkan kau di sini. Baik. Baik. Ya, aku hanya menitipkan pesan dari yang kalau bukan kalimat itu, aku tak akan menginjak di atas bukit ini. Karena bagiku ini adalah tempat yang sangat sesat. Itu bagi dirimu, bukan bagi diriku. Bagi diriku ini adalah tempat paling nyaman, Jakabaya. Tempat paling bagus, tempat paling mewah. Apa yang kau baguskan tempat ini? Yang kau banggakan apa? Karena banyak perewang-perewanganku. Di sinilah tempat lembah hitam, Jakabaya. Di mana kebodohanmu. Ilmu hitam dilahirkan. Kenapa ini tempat ilmu hitam? Inilah tempat kau ini. Yang kau sajungkan. Yang kau setelah kau bertobat, apa yang kau dapat? Harta. Mana hartamu? Aku ingin bertanya dengan dia. Manusia ini lahir ke bumi ini adalah dari seorang ibu. Ketika seorang ibu telah meninggal, pasti kita akan menyusulnya suatu saat. Pasti kita tidak akan kekal. Aku tidak perlu dengan ceramah-ceramahmu, Jakabaya. Kalau kau tak akan masuk otakmu, Bujang Hitam, kau yang masuk adalah. Kau sudah tahu tidak akan masuk dengan otakku, tetapi kau tetap menceramahiku. Jangan mencoba menyerangku. Sudah kau bilang, Jakabaya. Aku sudah memberikanmu pilihan, tetapi dirimu tidak ingin memilih. Baik, jika kau ingin melakukan pertarungan denganku, akan kuladeni dirimu. Aku tidak mau bertarung di atas sini. Apa kau tidak ingin bertarung? Kau takut dengan diriku. Cara kau bicara. Kau takut dengan perang perewanganku. Aku bukan takut, Bawel. Ya, suatu saat pasti kita akan bertemu. Tapi ini adalah satu titipan dari setan merah. Kalau kau takut dengan diriku, ajaklah spiritual yang lain menghadapi diriku. Jangan kau sendiri.
sangat mudah bagi diriku menumbangkan dirimu, Jagabaya. Jangan sombong kau. Ya bujang hitam. Aku tidak pernah sombong, tetapi aku melampaui kekuatanku. Kau tidak akan tahu nanti. Siapa yang akan datang ke sini suatu saat nanti. Pasti ada sahabat-sahabatku. Aku tidak peduli dengan itu. Sebentar lagi Ucup Dragon akan bangkit. Kekuatanku akan kembali. Dan aku akan sangat mudah menumbangkan kalian. Camkan itu, Jagabaya. Kau membangkitkan arwah yang sudah mati, Bujang hitam. Itu bukan urusanmu. Itu akan menimbulkan penyakit. Penyakit bagi dirimu. Tetapi kekuatan bagi diriku, Jagabaya. Kau salah. Yang harus kau bangkitkan adalah cara pola pikir kau. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mengapa yang orang yang sudah mati kau angkat-angkat, kau panggil-panggil? Aku tidak peduli dengan itu. Yang aku pedulikan hanyalah kekuatan. Dia ada manusia. Kekuasaan. Dia manusia. Buah, jah, jah, ha, buah, buah, jah, buah, jah, buah, buah. Kau mencoba menyerangku, Jagabaya. Udah kau pergi. Aku emosi. Aku ingin melakukan ritual. Jangan pernah kau mengganggu ritual. Apakah kau ingin menjadi tempat sesajenku di sini, Jagabaya? Jangan sombong kau ya. Apakah kau darahmu ingin kuletakkan di atas jasad Ucup Dragon? Hei, tutup mulutmu itu. Bujang hitam. Lantas apa yang kau inginkan dariku, Jagabaya? Aku ingin mengarahkanmu ke jalan kebaikan. Itu tujuan Kau ku datang selalu ke sini. mengatakan ingin mengarahkan denganku ke jalan yang kebaikan, ingin menobatkanku. Kalau aku tidak mau, kau ingin apa, Jagabaya? Ingin membunuhku, Aku ingin tidak akan menyerangku. membunuh. Tidak. Karena aku adalah manusia. Aku tidak mau tanganku dikotori dengan dosa. Cukup aku marahkan dengan kebaikan. Apabila kau mau. Kau tidak mau, tidak apa-apa. Untuk apa kita bertarung? Tidak ada gunanya. Karena bertarung itu, Jagabaya, itu adalah kesenangan dari para iblis, kesenangan dari para perewanganku. Mereka berlomba-lomba siapa yang paling kuat. Ia yang berkuasa. Tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam ilmu Tidak mungkin. kegelapan. Tidak mungkin. Ilmu hitam telah berkuasa. Aku telah mengatakan kepada dirimu, lebih baik kau pergi. Akan semuanya ini akan bisa kita bongkar. Rahasiamu atau perbuatanmu. Pasti. Bongkarlah jika kau bisa. Misiku telah berjalan dengan lancar. Tidak. Perjalananku telah berjalan dengan lurus. Bahkan aku akan segera menumbangkan kalian. Aku yakin Ronald akan datang ke sini. Aku tidak akan Aku percaya. yakin. Ronald tidak akan pernah bertobat. Apalagi mengikuti perjalanan kalian. Dia akan mengungkit. Karena dia sudah sadar. Yang kau bunuh itu dia tidak tahu siapa namanya. Dengar itu. Yang hitam. Itu bukan urusanmu, Jagabaya. Itu urusanku. Karena dengan membunuh kekuatanku akan bertambah. Apalagi kalau aku meminum darahnya. Apalagi kalau aku meminum darahmu, Jagabaya. Kau jangan sombong. Kau tersinggung dengan ucapanku.